Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para jamaah sekalian dimanapun berada, fenomena sekarang ini pemberitaan itu adalah tentang orang tua dan anak, gitu kan. Tentang entah itu misalnya gugatan ya, pidana, perdata, masya Allah ya, subhanallah, dan juga mungkin adanya kasus-kasus lainnya yang itu semuanya bisa kita pahami adalah ini adalah kasus keluarga. Ini sangat ironi dan sangat memprihatinkan sekali, gitu kan. Dimana sebetulnya kalau kita pahami bersama bahwa yang namanya keluarga ataupun skup terkecil komponen masyarakat, gitu kan, keluarga itu berawal dari rumah itu sendiri, sehingga yang perlu kita gali bersama, pahami bersama adalah sebetulnya keluarga itu sendiri dalam konsep Islam, gitu kan. Sebetulnya seperti apakah keluarga, katakanlah dalam pandangan Islam itu sendiri, gitu kan. Dalam sekarang ini mungkin saya akan lebih kita bahas, kita kaji bersama itu adalah tentang substansi dari keluarga itu sendiri dari sisi Islam, gitu kan, pandangan Islam, gitu kan. Sebetulnya, gitu kan, bila mana kita melihat katakanlah nasihat para ulama, gitu kan, dalam hal ini Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan ada 5 hal yang perlu ataupun yang sebetulnya pantas kita cemaskan, itu adalah tentang masa lalu dan masa depan, gitu kan. Di antaranya itu kan ada ibadah, gitu kan, surga neraka, kemudian apalagi di sana tuh banyak, gitu kan ya, surga neraka, masa depan. Nah, yang hal ini tentang anak ini sangat erat kaitannya dengan masa lalu, masa depan kita. Ini yang harus menjadi kecemasan kita. Artinya apa di sini? Bila mana sudah ada hadir dalam diri kita rasa kecemasan bagaimana tentang pendidikan putra putri kita, dan ini kaitannya dengan masa depan, itu berarti sudah benar. Karena jangan-jangan ada yang tidak cemas, gitu. Dalam arti begini, betul, anak masuk pecenah nanti juga tumbuh sendiri, gitu kan. Tidak ada rasa kekhawatiran, gitu. Disyukurilah adanya rasa kekhawatiran, sehingga dari kekhawatiran itu lahirlah sebuah bagaimana pemikiran ataupun tindakan, kan. Begitu. Karena tadi ini masalah atau tidak, gitu kan. Kadang-kadang ya bukan masalah itu mah, kata. Tapi dengan adanya rasa kecemasan, dan ini memang sangat benar sebagaimana anjuran ulama tadi Imam Hasan Al-Basri, bahwa salah satu kecemasan yang harus dibangun adalah sebetulnya wajar dicemaskan itu adalah tentang masa lalu, masa depan, dan itu kaitannya dengan anak, keriduan Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Sehingga dari sini apalagi dengan masa depan, gitu kan, kita harus perlu dipahami lagi orientasi keluarga itu untuk apa, gitu kan. Orientasi keluarga itu untuk membangun rumah tangga itu untuk apa, gitu kan. Gitu. Kalau orientasinya untuk akhirat, saya yakin, gitu kan, di mana ada orang tua yang rela ataupun ridho misalnya kelak di surga nanti itu tidak ketemu, pasti ingin ketemu lagi dengan ingin berkumpul lagi dengan putra putrinya, gitu kan. Sehingga sudah sebuah keniscayaan kalau yang sudah orientasinya orientasi ukhrawi akhirat, dan kecemasan tadi diantaranya kecemasan tentang bagaimana pendidikan putra putrinya, maka poin pertama yang menjadi yang harus digali kita dalam bagaimana salah satunya itu supaya adanya keharmonisan dalam rumah tangga, terutama dengan putra putri kita, dalam hal ini adalah anak, gitu kan. Berarti pentingnya sebuah ilmu, gitu kan. Ilmu itu sangat penting, gitu kan. Betapa pentingnya ilmu, bahkan bisa dikatakan dengan kata lain lawannya jahil itu tadi itu. Jadi ada anak ataupun orang tua katakanlah tidak memahami bahwa sebetulnya anak itu adalah investasi dirinya, investasi akhirat, gitu kan. Ada juga yang mungkin karena kurangnya ilmu bahwa ternyata si orang tua ini tadi itu anak mah nanti besar sendiri, gitu kan. Tidak memahami, tidak mengetahui bahwa sebetulnya dengan kehadiran putra putri itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai amanah, gitu kan. Bahkan banyak sekali para sahabat yang mengatakan bahwa pentingnya tentang tarbiyah,
takdib dan adab sejak dini itu. Dan itu pentingnya ilmu, sangat pentingnya ilmu di situ. Karena bahkan gitu kan dalam pandangan Islam tentang rumah tangga ini ada istilah ilmu juga. Pranikah itu bagian dari pranikah ya. Pranikah itu kaitannya sangat erat sekali dengan ini gitu kan. Karena Rasulullah bagaimana sangat mewanti-wantikan kepada kita tentang pendidikan ini gitu kan. Memilih calon ibu misalnya itu kan. Insya Allah nanti mungkin ada kajian ya kalau tidak salah. Ya, siap. Ada pembahasan yang lebih lanjut gitu kan. Kembali kepada yang tadi, tapi yang jelas ini adalah pentingnya sebuah ilmu. Pentingnya sebuah ilmu gitu kan dalam rumah tangga ini. Sehingga mengetahui apakah ini adalah sebuah pembangkangan atau bukan gitu kan. Kadang-kala kalau dalam kasus yang seperti kita dapatkan gitu kan, adanya kejadian-kejadian melawan ke orang tua gitu kan, bila kita runut asbabnya itu, sebab-sebabnya adalah ternyata katakanlah kurangnya perhatian. Kurangnya perhatian, sibuknya orang tua gitu kan. Sebetulnya bila memahami tentang ini gitu kan, tidak langsung semerta-merta ataupun langsung mengatakan anak durhaka, padahal sisi lain bisa jadi orang tuanya yang durhaka gitu kan, karena tidak tahu ilmunya. Dengan kata lain, tidak adanya perhatian. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting gitu, bagaimana kita membangun komunikasi dengan putra-putri itu adalah dalam keluarga itu adalah pentingnya tentang tarbiyah dan pendidikan yang baik, takdib gitu kan, adab sopan santun gitu. Lagi-lagi tentang ilmu lagi, kembali kepada ilmu gitu kan. Khawatir kita itu justru sebagian orang tua mungkin ada yang memahami bahwa sebenarnya itu adalah bagian takdib, pembelajaran, tarbiyah, tapi dikatakan akhirnya belum saatnya katanya. Katakanlah seperti tadi mengajarkan tentang izin aja dalam rumah gitu kan, atau menggunakan aurat misalnya, tidak diperkenalkan sejak dini gitu kan. Karena kurang tahunan orang tua misalnya akan pentingnya hal itu gitu, seakan-akan itu itu mah belum saatnya. Padahal dalam Islam itu adalah bagian yang harus sudah saatnya diperkenalkan di usia tersebut, katakanlah seperti usia dini aja. Ya, katakanlah seperti usia dini itu. Jadi seperti itu gitu kan, pendidikan yang baik gitu kan, bagaimana memperkenalkan tentang Islam dan caranya juga seperti apa, ini pentingnya ilmu gitu kan. Kekurang pahaman dalam muasyarah di surah atau keluarga ini menjadikan hadirnya tadi pembangkangan yang sebetulnya bisa jadi tidak, bisa jadi iya, dalam arti tidak itu bukan sebuah pembangkangan, hanya mungkin karena kekurang perhatian tadi ya. Tentang masalah menggali istilahnya itu motivasi belajar, kita harus dipahamkan bahwa harus memahami bersama bahwa setiap fase itu ada adegan-adegan, dalam arti begini, setiap fase itu ada tantangannya dan setiap tantangan pasti ada solusi ataupun ilmunya yang harus dilakukan gitu, supaya tantangannya itu kita lulus setiap tantangan. Katakanlah seperti fase anak-anak, pranikah, seterusnya. Tafsir Ibnu Katsir gitu, dalam tafsiran tentang doa yang Allahumma gfirli wali walidayya itu kan, salah satunya itu ada anak yang mendakwa orang tuanya gitu kan, kejadian itu dalam riwayat itu gitu kan. Orang tuanya sudah dicap sebagai ahli surga, anaknya ahli neraka, tapi anaknya protes. Waktu itu tuh pengadilan Allah tuh minta orang tuanya juga ikut. Ternyata apa? Tidak adanya takdib, tarbiyah, pendidikan terhadap anaknya. Bagaimana katakanlah hal-hal yang wajib sebetulnya oleh anak itu didapatkan dari orang tuanya, dia tidak dapatkan gitu kan. Seperti pengajaran sholat, katakanlah bagaimana memerintahkan sholat gitu kan, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Poin yang tadi, yang satu tadi tentang ilmu ya betul, dua tentang pendidikan yang baik gitu kan, bagaimana menumbuh kembangkan pendidikan tarbiyah takdib dalam rumah tangga. Ketiga itu menjadi qudwah, uswah gitu kan. Karena tidak bisa dipungkiri para jamaah sekalian, memang anak itu akan melihat orang tuanya gitu kan, menjadi uswah gitu kan, menjadi uswah. Bagaimana katakanlah orang tuanya memerintahkan untuk sholat gitu, betul. Tapi tidak melakukannya gitu kan. Dan tidak bisa dipungkiri juga bahwa dengan adat yang ada di kita ini memang yang namanya model itu perlu kan gitu kan. Dan orang tua adalah model yang terdekat
Dan mau tidak mau gitu kan, sarana pendidikan Islam itu yang pertama itu adalah tentang uswah hasanah qudwah gitu kan. Bagaimana keberhasilan atau kesuksesan pendidikan Rasulullah SAW gitu, dalam hal ini, dalam pendidikan umat ini adalah adanya uswah, menjadi teladan, itu yang utama.